Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan berjudul mengikis sikap narsis. Ya. Sebelumnya apa sih itu yang disebut narsis? Slide bisa dibuka. Ya. Mengikis yang namanya narsis. Belum bisa ditampilkan? Ya, nggak apa-apa, puji Tuhan. Sebentar ya, sabar. Kenapa? Ada gangguan ya? Puji Tuhan, ya sudah nyala kembali. Ya, mengikis sikap narsis. Narsis di sini, narsis adalah sifat atau perilaku seseorang yang terlalu mencintai akan diri sendiri, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dan membutuhkan pujian atau pengakuan dari orang lain untuk meningkatkan egonya. Ini yang namanya narsis. Jadi orang yang narsis itu selalu membanggakan dirinya, selalu mencintai dirinya. Nah, jadi mereka itu merasa lebih dari yang lainnya, satu dengan yang lainnya, merasa dirinya hebat. Dan bahkan bukan itu saja, orang narsis itu adalah mereka butuh pujian dari orang lain. Nah, kita akan melihat bagaimana ciri-ciri seorang pelaku narsis ini, terlebih narsis yang berlebihan. Nah, ciri-ciri orang narsis di sini yaitu ada rasa superioritas, di mana mereka merasa diri itu lebih istimewa, lebih hebat, dan unik, ya, dibandingkan orang lain. Tulisannya agak kecil ya kalau dari sini. Nah, kemudian ciri yang kedua di sini yaitu kebutuhan untuk apa? Dikagumi. Orang narsis cirinya itu sering ingin memiliki kebutuhan untuk dikagumi. Dia merasa butuh dan mencari perhatian serta kekaguman yang besar dari orang lain. Ini perlu seringkali membutuhkan kekaguman dari orang lain. Pengen dipuji, waduh iya. Nah, Ibu Shirley itu cantik sekali ya, waduh. Pakaiannya, modelnya, waduh. Kayak artis Bollywood. Bukan Hollywood saudara, Bollywood. Pengen dikagumi. Kemudian kurangnya empati. Kesulitan memahami atau peduli terhadap perasaan orang lain. Jadi kurangnya empati. Nah, ini kalau orang empati ini sulit memahami atau peduli terhadap perasaan orang lain. Orang lain susah atau sedih, cuek aja saudara. Ini bahaya sekali saudara. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yaitu dia mementingkan diri sendiri. Terlalu fokus pada kebutuhan dan keinginan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Selanjutnya, sensitivitas terhadap kritik. Nah, ini sangat rentan terhadap kritik, penolakan atau kegagalan. Nah, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, dinasehatin, diberikan masukan, suka ya Pak, bengkel, ngeyel.
Ya atau iya? Berarti ada ciri-ciri yang narsis. Nah, ini perlu kita perhatikan. Selain itu iri hati, mudah iri terhadap orang lain atau merasa bahwa orang lain iri padanya. Nah, kalau saya punya mobil Alphard, yang lain punya apa? Helikopter. Saya punya becak, yang lainnya pengen apa? Motor dan lain sebagainya. Iri. Mungkin pencapaian sesuatu yang luar biasa atas usaha pekerjaannya. Nah, kenapa ya? Orang di sana itu gonta-ganti mobil. Saya ganti mobil juga belum pernah ganti-ganti. Mungkin demikian. Ada rasa iri. Atau pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa. Ya mereka dipakai luar biasa karena apa? Mereka bertekun di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan pakai. Sebaliknya dengan kita, mungkin kita malas-malas. Kurang bersekutu sama Tuhan. Dan ciri yang terakhir ini adalah fantasi berlebihan. Ini terlalu sibuk dengan fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan atau kecemerlangan. Ini ciri-cirinya. Coba di antara sekian ciri-ciri ini yang masih melekat di hati siapa? Yang masih melekat di kehidupan kita siapa? Nah, ini ciri-cirinya. Kalau masih ada ciri-ciri yang ada di sini, waktunya belum terlambat. Amin. Waktunya belum terlambat. Kita perlu bertobat di hadapan Tuhan. Ini cirinya, kemudian bahayanya saudara. Ini bahayanya kalau orang yang narsis. Bahayanya yang pertama ini dia membuat seseorang itu menjadi egois dan tidak peduli dengan orang lain. Lu gua. Apa? Ya itu maksudnya. Mementingkan diri sendiri, egois. Tidak peduli dengan orang lain. Ini bahaya saudara. Nah kalau kita di tempat ini ada sikap hati seseorang yang menjadi egois dan tidak peduli dengan orang lain. Ini sangat berbahaya saudara. Mendingan hidupnya di hutan sana. Enggak perlu tetangga. Di Lobunta tetangga saya juga ada saudara. Itu semua tetangganya dimusuhin. Jadi seorang diri. Nah pas kebetulan suaminya meninggal. Itu tetangga semua tuh tadinya udah gak mau. Yang namanya nguburin gak mau saudara. Yang suaminya meninggal aja gak mau ke kuburan saudara, gak mau nganter. Nongkrong aja di rumah. Tapi karena belas kasihan tetangga, akhirnya tetangga mau ngurusin saudara. Karena apa? Egois, mementingkan dirinya sendiri. Suruh iuran kampung aja juga gak mau saudara. Kemudian yang kedua bahayanya nih, menghancurkan hubungan dengan orang lain. Karena apa? Merasa diri lebih baik. Dan selanjutnya, menghalangi kemampuan untuk menerima kritik atau masukan dari orang lain. Membuat seseorang menjadi tidak seimbang dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau orang yang narsis, orang yang egois ini, ya, tidak seimbang dalam hubungan dengan Tuhan dan dengan orang lain dapat menyebabkan apa? Kesepian dan isolasi sosial. Ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan sekali saudara. Dan berikutnya, itu dapat menghambat pertumbuhan spiritual dan emosional seseorang. Artinya kehidupan rohaninya itu kering. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah.
dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu bagaimana pagi hari ini kita diajar bagaimana untuk mengikis sikap narsis pada saat ini. Mari kita baca di dalam Filipi pasalnya yang kedua, kita akan baca dari ayat pertama sampai yang ke-11. Filipi pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 20, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, di dalam sikap khususnya mengikis sikap narsis atau egois ini, slide selanjutnya, dunia modern mengagungkan diri sendiri, tetapi Kristus mengajarkan satu kerendahan hati. Dan Paulus menasihati untuk jemaat yang ada di Filipi ini, agar apa? Mengikis sikap egois atau narsis ini dengan apa? Meneladani Kristus di dalam kehidupannya. Paulus menasihati jemaatnya yang ada di Filipi di dalam mengikis yang namanya sikap egois atau narsis ini, yaitu dengan meneladani akan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sikap egois ini sering kita temukan di mana aja. Kita berada selalu kita mendapati yang namanya sikap egois yang ada bukan saja di luar dari kita, tetapi di dalam gereja pun masih banyak sikap egois ini ada di antara kita. Oleh sebab itu, Paulus ini
begitu perhatian dan peduli kepada jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana jemaat Filipi ini memiliki sikap yang narsis. Tapi satu hal, Paulus memberikan satu nasihat yang luar biasa. Yang mereka contohkan seperti meneladani Kristus itu sendiri. Nah, teladan apa yang diberikan Kristus terhadap jemaatnya di Filipi? Demikian juga dengan kita yang ada di tempat ini. Yang pertama, teladan Kristus yang diberikan ini yang pertama adalah dia menggunakan pemberian Kristus. Nah, pemberian Kristus yang diberikan itu apa, saudara? Paulus mendorong jemaat untuk hidup sehati sepikir sebagai bukti menerapkan kasih Kristus. Tadi di dalam ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa? Sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, sehati sepikir ini berbicara tentang apa? Pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu berbicara tentang bagaimana Allah berbicara atas kehidupannya. Pikiran Kristus itu berbicara adalah hal-hal yang benar yang mereka pikirkan. Pikiran yang benar di hadapan Tuhan itu apa? Melalui firman-Nya. Oleh sebab itu saya bersyukur. Ibu-ibu di tempat ini dari anak-anak sekolah minggu, remaja, dewasa, dan bahkan WBI pun ada pembacaan apa. Nah ini yang dimaksud sepikir sehati di sini. Yaitu memikirkan tentang kebenaran, kehendak Tuhan melalui apa? Sabdanya. Melalui firman-Nya. Sehingga keteladanan Kristus itu yang digunakan Paulus untuk mendorong jemaat sehati sepikir sebagai bukti menerapkan kasih Kristus. Nah, pemberian Kristus itu bukan untuk meninggikan diri, saudara. Tetapi apa? Memperkuat dan memperkokoh yang namanya kesatuan tubuh Kristus. Pemberian Kristus itu bukan untuk meninggikan diri, saudara. Tetapi apa? Memperkuat dan memperkokoh satu tubuh Kristus untuk kita apa? Berkarya bagi kemuliaan namanya. Oleh sebab itu, jangan di antara kita yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya superior. Karena orang yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Dan kasih Kristus itu menjadi dasar atau landasan dalam relasi. Bukan apa? Bukan apa tadi? Mencari pengakuan pribadi. Bukan karena ingin dipuji. Bukan karena ingin disanjung-sanjung. Nih kalau tidak ada saya. Nah, mungkin gereja akan terbengkalai. Pelayanan Tuhan akan terbengkalai. Merasa apa? Dirinya
sangat hebat, dirinya sangat menjadi orang yang terpenting mungkin di tempat di mana saudara berada. Dan kasih Kristus itulah yang menjadi dasar atau landasan dalam relasi, bukan pencarian pengakuan pribadi. Saya teringat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan apa? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, perhatikan. Tetapi jika aku tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai kasih, aku sama sekali apa? Tidak berguna. Perhatikan, aku sama sekali tidak berguna. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan saudara, yaitu di dalam menggunakan pemberian Kristus itu, melalui kasih Kristus itu, ini menjadi modal dasar hidup saudara dan saya. Supaya melalui kasih itu, ayatnya tetap ditampilkan, Pak Rudi, ya. Kita berguna di hadapan Tuhan. Dan ayat selanjutnya dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun sedikit pun apa? Tidak ada faedahnya bagiku. Jadi perhatikan. Kalau kita tidak mempunyai kasih, sama sekali engkau tidak akan berguna. Dan bahkan sama sekali engkau tidak ada faedahnya. Ini bukan main-main saudara. Karena apa? Allah kita adalah Allah kasih adanya. Nah, kalau kita tidak ada kasih, apa yang dapat kita banggakan? Apa yang dapat saudara syukuri dengan segala sesuatunya? Tidak ada saudara. Sekalipun engkau dermawan kepada orang lain, engkau peduli kepada orang lain, tetapi hanya pengen dirinya meninggikan diri sendiri, pengen disanjung, pengen dipuji. Maaf saudara, tidak ada gunanya saudara. Tidak ada faedahnya. Jadi alias kita sia-sia. Oleh sebab itu, hal yang pertama ini, untuk mengikis sikap egois atau narsis ini, gunakan pemberian Kristus di dalam hidupmu. Yaitu apa? Melalui kasih. Mari kita berlomba-lomba memiliki kasih yang daripada Tuhan. Bukan kasih yang pura-pura. Itu yang Tuhan tidak mau. Sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang berguna di hadapan Tuhan. Dan memiliki faedah untuk hormat kemuliaan namanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang kedua. Hal yang kedua, sikap apa untuk mengikis narsis itu sendiri? Yaitu mencari kepentingan Kristus. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dan keempat di sini dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain itu apa? Lebih utama daripada
dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi hal yang kedua, untuk mengikis sikap narsis atau egois ini, kita harus mencari kepentingan Kristus. Tidak mencari kemuliaan diri, tetapi kemuliaan Kristus. Hal yang menunjukkan kerendahan hati di dalam pelayanan. Nah, Paulus di sini menekankan agar mengutamakan orang lain, melihat kepentingan sesama lebih penting daripada ambisi pribadi. Seperti Yesus yang rela mengorbankan diri, kita pun juga dipanggil untuk menyangkal diri demi orang lain. Perhatikan saudara, gambar yang ada di atas ini. Seorang ibu yang mereka perhatian kepada seseorang yang mungkin membutuhkan sesuatu di dalam kehidupannya. Tengok kanan kirimu, mungkin di antara kita, di antara saudara, ada perlu perhatian khusus yang kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan tentunya. Tidak lama lagi gereja kita akan apa? Melakukan peduli kasih. Nah, ini satu wujud nyata saudara. Tidak mementingkan diri sendiri. Empati terhadap yang lain. Kalau sikap ini terus kita tanamkan dari hari lepas hari, saya yakin dan saya percaya ego kita ini akan terkikis. Dan kita semakin apa? Peduli dengan yang lain. Jangan sampai saudara dan saya yang mungkin saudara tahu itu perlu dibantu, itu perlu ditolong. Tapi kita mengabaikan semuanya itu. Mungkin kita tutup mata. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, ada seorang imam, ada seorang Lewi, dan seorang Samaria. Ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, seorang imam ini melewati saja saudara. Seorang imam ini berbicara tentang seorang hamba-hamba Tuhan. Mereka yang dipakai Tuhan untuk melayani. Tetapi melihat saudaranya membutuhkan pertolongan, diam saja saudara, lewat saja. Demikian seorang Lewi, mereka yang melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di mimbar angkat tangan, haleluya, haleluya. Tapi sama tetangganya, tidak akur, sama tetangganya abai dalam segala hal yang seharusnya kita bisa menolong. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Tapi seorang Samaria ini, mereka datang dengan hati yang tulus, membebat setiap luka-lukanya. Bahkan dia merawat sampai sembuhnya, sampai pulihnya. Artinya apa? Dia tidak egois, dia tidak mementingkan diri. Memperpedulikan orang lain, saudara. Ini sikap hati orang Samaria, saudara. Saya percaya yang di bawah, yang di atas memiliki sikap hati seperti seorang Samaria ini. Tergerak hatinya
oleh belas kasihannya. Tidak perlu komando saudara, tidak perlu perintah. Tetapi mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah kalau hal ini kita lakukan, maka kita bisa mengikis rasa egois itu di dalam diri kita. Kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi memikirkan pribadi Kristus itu sendiri. Kepentingan Kristus, di mana kita akan mendapatkan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Nah, di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat 16 di sana dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oleh sebab itu, jangan sekali kita mementingkan diri sendiri atau egois. Di mana ada mementingkan diri itu, ada kekacauan. Kekacauan apa saya tidak tahu. Mungkin hubungan kita tidak baik lagi. Tadi dikatakan bahwa ciri-ciri orang narsis tadi apa? Mereka itu mudah iri terhadap orang lain atau merasa bahwa orang lain itu tidak berguna. Mementingkan diri sendiri, terlalu fokus pada kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Sehingga tanpa memikirkan orang lain. Dan bahayanya tadi dikatakan, membuat apa? Seseorang ini menjadi tidak seimbang dalam hubungannya dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan dia menyebabkan kesepian, terisolasi. Mari Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau belajar, bukan mementingkan diri sendiri, tetapi memikirkan kepentingan Kristus. Di mana kalau kita mementingkan Kristus di atas segalanya, maka kasih itu akan mewarnai hidup kita terhadap satu dengan yang lainnya. Sehingga kita peduli akan keadaan orang lain. Puji nama Tuhan. Kemudian, hal yang ketiga, bagaimana sikap kita di dalam kita mengikis ego kita, narsis kita, yaitu kita harus mau apa? Meneladani Kristus. Di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, menaruh pikiran di sini bukan pikiran kita, saudara. Tetapi apa? Pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus itu hanya ada tertuju sesuatu hal yang benar. Bukan pikiran-pikiran yang jahat. Pikiran yang dimana dikuasai oleh kebenaran. Tentunya kebenaran akan apa? Firman Tuhan. Meneladani kerendahan hatinya Kristus di sini, yang adalah Allah rela menjadi manusia dan hamba. Meneladani Kristus. Apa yang kita teladani dalam diri Kristus? Meneladani dalam apa? Kerendah hatiannya. Nah, sampai dikatakan tadi apa? Tuhan ini rela menjadi manusia dan menjadi hamba. Kalau kita ini menjadi hamba-hamba Tuhan ini, enggak ada di antara kita ini sok jadi bos. Ya, sok menjadi penguasa.
Tidak, saudara. Karena apa? Ada kerendahan hati di dalam hidup saudara dan saya. Itu yang Tuhan teladankan atas kita semua di tempat ini. Nah, keteladanan yang Tuhan mau adalah keteladanan kerendahan hati. Seperti Kristus yang sudah Dia lakukan. Dia rela mati di atas kayu salib. Hanya karena siapa, saudara? Kita yang berdosa ini. Semestinya kita tidak layak, saudara. Namun oleh karena kerendahan hatinya, patut kita ladani. Jangan kita meninggikan diri, saudara. Tetapi kita belajar meneladani tentang kerendahan hatinya. Kemudian, teladan apa yang Kristus berikan terhadap diri kita selain kerendahan hati? Yaitu meneladani apa? Akan apa? Ketaatannya. Ia taat sampai mati di atas kayu salib. Ini menunjukkan keteladanan tanpa pamrih. Keteladanan tanpa pamrih, tanpa imbalan, saudara. Bagaimana dengan kita? Kita sedikit-sedikit aja melayani, pengennya selalu dihargai. Pengennya selalu disanjung. Pengennya selalu diapa lagi? Dinina bubuk kan? Tetapi ketaatan Tuhan yang Dia lakukan itu. Dia rela sampai mati di atas kayu salib. Dan menunjukkan keteladanan tanpa pamrih, tanpa balas, saudara. Nah, kita yang ada di tempat ini seringkali tidak menyadari. Ketika kita melayani di atas mimbar, kita melayani Tuhan dimanapun saudara ada. Belum apa-apa seringkali memikirkan apa? Upah. Pengen dibalas sama Tuhan. Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Tanpa pamrih, saudara. Oleh sebab itu, mari sikap keteladanan yang Kristus lakukan dan kerjakan atas hidup saudara ini. Mari kita kerjakan dengan apa? Kerendahan hati kita dan dengan ketaatan kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati adalah kita boleh menikmati kehormatan daripada Tuhan, kekayaan. Ini kekayaan bukan secara jasmani, saudara. Ini kekayaan rohani yang saudara terima dari hari lepas hari melalui sabdanya, melalui firman-Nya. Dan kau juga mengalami yang namanya kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, belajar teladani Kristus apa yang menjadi kerendahan hatinya dan ketaatannya. Maka kasih setia Tuhan akan dicurahkan dalam hidup saudara dan saya dari sekarang sampai selamanya. Amin. Nah, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, ada 3 hal untuk kita memiliki sikap bagaimana kita mengikis ego kita atau narsis kita di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi, gunakan pemberian Kristus. Yaitu apa tadi? Tentang kasih. Kemudian yang kedua, kita tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tetapi carilah kepentingan Kristus dan teladanilah Kristus di dalam sikap merendahkan diri dan ketaatannya. Tuhan memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri.
Para pemuji dan pemain musik boleh maju ke depan, kita mau katakan, ku mau sepertimu Yesus.